di kita hadis maudhu, Injil lu itu hadisnya maudhu, bre. Kenapa? Karena penulisnya dengan saksinya itu nggak bertemu. Ya, jawab dulu. Kamu tadi udah minta War. standar kami. Penulis kitab kami Imam Bukhari ada, saksi-saksinya ada karena bersambung, berkesinambungan, orang-orangnya jelas. Sekarang gua tanya, itu penulis kitab Ibrani, itu siapa? Sebutin satu nama aja. Kita bisa sebutin nih, Imam Bukhari. Nah, lu siapa? Keluar Penulis dulu kitab dikit. Ibrani lu siapa? Satu kitab loh. Kalau gua kan lu tanya tadi satu Nanti hadis tuh. saya googling dulu ya. Nanti saya googling ya. Penulis Oke, kitab berarti lu Ibrani nggak tadi ya, tahu, Bu ya. terus lu minta dasar. Enggak, ini lucu. Anda nggak punya dasar, minta dasar kepada orang lain. Artinya, Anda Bu, mengatakan kami, enggak, saya itu hanya lucu, bilang nggak pakai begini, jilbab. begini. Sementara Kenapa Anda Anda nggak punya baju, malu-malu nggak kalau punya mendengarkan malu syariah itu? apa? Syariah itu, kenapa Anda seperti kayaknya ada Apa sih? takut gitu membuka Alkitab gitu Apa? loh. Apa? Apa? Buka Apa aja yang saya Alkitab, takutkan? buka Alkitab aja, Bu, Buka, tentang buka Milah Alkitab Ibrahim. apa? Enggak, tadi kan sudah kita jawab bahwa orang Arab itu Tentang semuanya bersunat. sunat. Kenapa gores itu sunat? Dan dia itu tidak orang Karena ada perjanjian. perintah dari Rasulullah Iya, Shallallahu kenapa Alaihi Wasallam. Fitrahnya, perintahnya itu yang perlu kita pertanyakan gitu loh. loh, Di di fitrahnya di di manusia itu di, di Ma- di kita. Milah Ibrahim itu nggak ada perintahnya untuk kores. Si kores ini Kok nggak disunat ada nggak untuk ada. kores? Dengar dulu. Nggak ada. Karena dia Dengar tuh dulu. Sekarang orang dengar dulu. nggak Udah, orang saya perjanjian dulu. gitu loh. Anda bisa Iya. nggak? Kalau nggak bisa saya keluarin ya, masih banyak yang antri di belakang Anda ya. Saya nggak mau berdebat kusir seperti ini, menurunkan intelijensi saya ya. Saya nggak mau. Mohon maaf ya. Saya capek belajar, akhirnya menghadapi orang seperti Anda. Jadi gini, Ya harus ketika sudah kami siap loh, Bu, menjawab, gitu. Bukan orang yang ketika kami saya lihat menjawab, orang diam ibu itu banyak diam yang dulu, dipersekusi diam gitu. dulu. Anda bisa nggak jadi orang yang beradab dikit? Saya udah tadi kami diam aja. Anda ngomong nyap nyep Ya, kami diam. Saya tanya, Anda bertanya kepada kami, hadis siapa penulisnya? Kita udah jawab, Imam Bukhari. Orang Arab tidak meniadakan hukum sunat karena mereka masih melakukan itu. Berdasarkan apa? Hadis Imam Bukhari nomor 2441 di mana dikisahkan pertemuan Heraklius dengan utusan Rasulullah yang mengatakan bahwa orang Arab semuanya bersunat pada masa itu. Mana perintahnya? Ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Fitrahnya manusia salah satunya adalah dikitan. Di Al-Quran mana perintahnya? Mengikuti milah Ibrahim. Mana milah Ibrahim itu? Ingat ya, di dalam Al-Quran dituliskan bahwa Bani Israel adalah hamba Allah. Kitab Taurat itu Allah yang menurunkan, ya. Dan Abraham itu menyembah kepada Allah. Dia muslimun di dalam Al-Quran. Dia tidak pernah menyembah Yesus, ya. Itu ingat. Nah, kemudian Anda bertanya lagi kepada kami, siapa penulis? Kami mengembalikan pertanyaan Anda kepada Anda. Kalau Anda mengatakan, oh nggak mungkin hadis harus begitu. Tunjukkan kepada saya siapa penulis kitab Ibrani, kitab Wahyu, kitab Samuel. Siapa penulisnya? Sebutkan namanya. Satu kitab loh ya. Satu kitab. Siapa penulisnya? Duar. Meledak. Bro Govin? Ayo jawab. Kejadian 17. Siapa penulis kitab Ibrani? Siapa penulis kitab? Saya tidak akan kemana-mana. Saya harus mengejar Anda. Oh, no. Kalau nggak saya keluarkan. Siapa penulis kitab Ibrani? Siapa penulis kitab Anda? Siapa penulis kitab Ibrani? Cepat. Ya. Bu, jawab. Sunat. Ini milah Ibrahim tentang sunat ya, Bu, ya, biar Anda ketahui. Ya, di sini kenapa Anda takut sekali? Anda takut ya, karena Anda tidak tahu kan? Anda takut menjawabnya? Ya, Bu. Enggak, Ibu Anda takut nggak kan? tentang sunat takut ini? Ya? Ini kasih hamba nih, kasih hamba nih. Sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nanti kita ke sana. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirmanlah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah, karena itu namamu bukan lagi Abram. Oke, ini. Udah. Ini tentang sunat ya. Ya, makanya lu buka Kejadian 17 ayat 22. Kejadian 17 ayat 22 ya mulai ya. Sorry. Iya, panjang nanti kalau baca ya. Yang Muslim lagi yang ngasih tahu ya. Bro Govin ini lucu banget. Karena ini lama-lama kita gini ya, udahlah dia nanyain kita jawab. Kita nanya dia di dalam. Iya, apa kita kasih aja dulu nih. Kita kasih aja dulu, nanti baru kita tagih apa yang kita mau. Ayah di situ.
Kasih dong Bu, kita kan coba buka dulu, tolong saya tentang Mila Ibrahim di Alkitab tentang sunat di mana ya? Saya nggak bawa ini. Ih, Saya nggak coba bawa kalau nggak Alkitab ini. Kejadian 17 nggak ada Kejadian 17. Terlalu panjang. Ada yang sudah inilah tentang sunat, perjanjian sunat itu langsung udah ada kalau nggak salah, saya pernah membaca itu kejadian Ya sunat. itu Kejadian 17 Supaya ayat kita baca Mila 22. Ibrahim itu nanti dari situ kita tahu Apa? Tahu tentang apa? mulai 22 ya. Setelah selesai berpindah kepada Allah, setelah itu Abraham memanggil anak semua itu lahir di rumahnya juga semua orang berbunyinya. Nah, Yakni setiap itu. laki-laki pada Ketemu kan? Iya kan? abang di Coba. semua anaknya. Lebih superior mana Islam Bukan, sama Kristen? bukan itu. Ada yang lebih spesifiknya lagi. Soal apa sih? Ya. Kejadian 17 10 sampai 14, kalau enggak 26 27. Ini loh. Semua itu sudah bagi lain. Harun ambil Bukan, bantal. sebentar saya googling kasih Tolong ambil bantal. Aduh. Tolong satu. ya. Betul ya. Ya udah, jangan panik. Ditungguin. Atau Jangan panik. besok aja ya. Ada ya. Tolong kasih. Mau apa sih? Mau soal apa sih? Nggak ngerti gue. Besok ya saya. Ya udah sekarang gini, coba kita kan ada sanad nih. Aduh. Kita kan udah ada sanad nih Bro Govin. Sekarang kalau misalnya kita minta siapa penulisnya Biblos, saksinya, dan juga yang meriwayatkannya, bisa lu kasih ke gua? Di dalam hadis Imam Bukhari nomor 2441, pernyataan seorang utusan kepada Heraklius berkata, bangsa Arab itu semuanya disunat. Artinya perintah yang sudah dinubuatkan di kitabnya orang-orang Yahudi, dan bahkan itu dilakukan oleh orang Yahudi, orang Arab juga melakukan. Kenapa orang Arab melakukan itu? Karena anak Abraham bukan cuma Ishak. Anak Abraham ada Ismail. Ismail punya anak namanya Nebayot dan Kedar. Kedar ini adalah orang-orang Arab. Nah, kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi bahkan tertulis Ismail pun bersunat. Nah, lalu Tuhannya Bani Israel mengatakan kepada Ibrahim, perjanjian kekalnya begini, dia akan memberikan tanah Kanaan dan menjadikan keturunan Ibrahim sangatlah banyak. Bahkan juga keturunan Ismail akan dijadikan sangatlah banyak. Apa kata Tuhannya Bani Israel kepada Abraham? Tandanya darimu adalah dipotong kulit khatanmu. Artinya bagi siapa yang bersunat, maka Tuhannya adalah Tuhan Abraham. Orang Yunani tidak bertuhankan kepada Tuhan Abraham karena mereka tidak pegang hukum Taurat dan tidak bersunat. Nah, kenapa Ismail itu bertuhankan kepada Tuhan Abraham? Karena Ismail disunat, keturunannya yaitu Kedar, Nebayot tentu mengikuti. Faktanya orang Arab melalui hadis Imam Bukhari 2441 itu disunat. Kenapa tidak ada di Al-Quran dinyatakan Rasulullah disunat? Karena Al-Quran bukan biografi baginda Rasulullah. Satu. Yang kedua, bukan cuma Nabi Muhammad, Musa pun tidak tertulis bersunat di kitab mereka. Gitu ya. Nah, kemudian orang Yahudi mempercayai Musa sudah dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Itu ada di dalam midrasnya orang Yahudi. Kristen nggak ngerti itu. Karena Kristen tidak mengenal midras Misnah. Karena tidak tahu Torah lisan. Yang tahu Torah lisan hanya orang Yahudi. Nah, jadi gitu ya. Ismail itu anaknya Abraham juga. Dan dia ikut disunat. Punya anak Kedar dan Nebayot. Kedar inilah cikal bakal akan menjadi orang-orang Arab. Karena Hagar itu adalah orang-orang tinggal di Arab. Itu ada di dalam kitabnya orang Kristen sendiri. Dan bangsa Arab tidak meniadakan hukum khitan ini. Perintahnya ada. Pada fitrahnya manusia itu adalah salah satunya di khitan. Kita ada aturan kita. Perintah menyembah Yesus tidak ada di dalam kitab mereka jalankan. Jadi kita tahu ya siapa yang berdalil berdasar. Pak Govin bertanya, mana siapa penulis hadis? Kenapa baru datang? Ya iyalah, kitab mereka aja nggak tahu penulisnya, mereka percaya lalu mempertanyakan kepada kita tentang hadis kita, kan lucu gitu kan? Nah makanya saya minta kepada dia, siapa penulis kitab Ibrani, siapa penulis kitab Wahyu, siapa penulis kitab Samuel? Ong, blank, cari sampai 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun saya tungguin gitu ya. 10 tahun saya tungguin. Oke, saya udah mengantuk sekali. Saya mungkin satu orang ya, kalau bisa itu Ripka, kamu naik ke atas ya, jangan mempermalukan diri sendiri ya. Jadi
Kalau memang itu ajaran kebenaran yang kamu bawa, ya inilah. Ini saya angkat Glenn dulu deh. Glenn kemarin katanya mau syahadat, ini Glenn ini. Terakhir ya Glenn. Saya udah ini ya, udah ngantuk berat saya. Udah mau istirahat. Ketemu lagi Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Glenn, sehat? Alhamdulillah. Ini saya mau meluruskan yang kata Pak Govin tadi tentang yang segambar dengan rupanya di kejadian. Iya, Ini silakan. saya cuma mau ngomong yang serupa dengan Allah itu bukan secara roh, bukan secara daging dan darahnya, karena Allah itu roh, tertulis di Yohanes. Iya, Allah itu roh. Jadi bukan Allahnya secara roh, masa sama? bukan secara daging dan secara roh, secara darah dan daging. Itu satu. Yang kedua, tentang sunat milad Abraham itu ada di Ulangan 11 ayat 12. Itu yang betul 11 sampai 12 dijelaskan sampai ke ayat 22. Di situ. Terus Nggak, dia mengenai minta Mila Ibrahim itu harus ada di Al-Quran gitu loh. Dia minta harus ada di Al-Quran. Kita kan ngapain punya ada hadis. ngapain ada di Al-Quran sedang kita tertulis kok. Ya kita kan ada. Karena menurut mereka kita Jelas. ambil referensi kitab mereka gitu. Padahal kan Ismail ini kan anaknya Abraham dan keturunannya Kedar dan Nebayot. Dan Kedar ini adalah orang-orang Arab yang tidak pernah meniadakan hukum sunat. Ada dalilnya kita. Saya kurang ingat ayatnya di mana, tapi yang saya tahu itu Ishak itu mengambil berkatnya dari Ismail karena kelicikan. Kalau nggak salah saya ya. Itu ada tertulis di kitab di Alkitab. Itu dia bukan Ishak, tapi itu Yakub atau apa lupa. Esau ya. Ya, Esau dan Yakub ya. Jadi Ribka ini si Ribka ya. Ini si Ribka ini saya kasih tahu ya, yang bernama si Ribka ini saya kasih tahu ya. Ada dulu tokoh Alkitab bernama Ribka, yaitu istrinya dari Ishak, itu bekerja sama dengan Yakub mencuri hak kesulungan dari Esau, menipu ayahnya. Ya, ini Ribka ini nih penipu ini, karena memang di dalam Alkitab Ribka ini berusaha menipu bekerja sama dengan Yakub menipu hak kesulungan Esau. Karena kan Ishak ini kan buta matanya kan. Buta. Jadi ketika dia mau memberkati Yakub, mau memberkati Esau, jadi dia gantilah pakaian Yakub biar sama seperti Esau. Tapi yang ngasih saran siapa? Si Ribka. Ribka ini nih mamanya si Yakub di dalam kitab mereka ya. Kalau dalam kita tidak begitu, Nabi Yakub alaihissalam ya. Nah, jadi menipu Esau, menipu bapaknya, Ribka membantu anaknya. Ribka bekerja sama dengan anaknya, menipu anaknya yang satu lagi dan menipu suaminya gitu loh. Inilah si Ribka ini. Jadi inilah Ribka ya. Nama kamu Ribka kan? Hai. Nama Ribka. Ternyata di dalam kitabnya sendiri Ribka itu menipu anaknya yang bernama Esau gitu. Silakan dibaca kitabnya. Silakan dibaca di dalam kitab mereka itu ada. Ya, itu cuma ingin meluruskan aja apa kata saudara Govin tadi ya. Karena saya sempat kesel juga dengan asumsi-asumsi yang kayak liar begitu tadi. Saya dengarnya kesal juga tadi karena asumsinya kok bikin malu saudara-saudara saya lain gitu loh. Iya, karena gini, dia nggak bawa dalil, terus bawa asumsi, dijawab dia ngotong-ngotong. Maksudnya saya kesel juga, maksudnya kita mau jawab dia udah ngomong-ngomong lagi, dia emak-emak gitu kan. Kalau saya wajar lah emak-emak kan, ini dia kan laki-laki kan mempermalukan. Oke, mungkin itu aja Mas Glenn. Gimana udah ketemu Pak Doni, Mas Glenn? Saya belum sempat berangkat karena ada kendala sedikit, Umi. Saya masih di Bandung ini. Oke. Semoga lancar ya. Nanti jangan lupa main ke channel saya ya. Kita kesaksian ya. Ya, nanti kita main gampang. Tenang aja. Kapan-kapan. Kita ngobrol-ngobrol dengan mu'alaf gimana sih. Mu'alaf smart ini nih, mu'alaf rata-rata pinter-pinter semua loh. Pak Donditan itu luar biasa loh. Ya istilahnya kalau nggak baca semua nggak mungkin dapat kebenaran. Yap, betul. Baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Ya kalau baca sepotong-sepotong ikut dari gereja sih nggak akan mungkin dapat, Umi. Iya, oke gitu aja. Mungkin kita tetap buat teman-teman yang Kristen, kita menghargai apapun pilihan kalian, tapi kami termasuk orang yang membaca kitab kalian, jadi wajar kalau kami bertanya dan ditanya. Nggak masalah, kami ditanya kami jawab. Lalu kalau kemudian kalian membawa premis, kami mengkomparasi atau membandingkan. Itu untuk apa? Untuk keilmuan gitu. Oke, segitu saja mungkin dari saya. Ripka ditunggu ya Ripka, keberaniannya naik ke atas menyampaikan kebenaran ya. Mana Ripka? Halo. Selamat malam Mbak Rifamo. Wah, ini nih
Yang mengomentari ini Ripka tadi ya, yang Nah, ini mengomentari tadi saya yang Mbak Rifa tai mau tadi ya. bilang Ripka itu jahat. Aduh, Mbak Rifa mau maaf ya, aku tuh komen begitu untuk cari perhatian. Satu nih, Mbak Rifa mau. Aku Kristen, ini pembantuku, asistenku itu Ya. Muslim. Ripka, Dia baru Ripka. tunggu. Saya mau ngomong, saya nggak lama kok. Kan Mbak Rifa mau bobo nih. Buat penonton nih Ya. semua yang rame, saya nggak pansos ya. Saya cuma mau nyampein. Semua agama itu ajarannya baik. Mbak Rifa mau itu pemahaman tentang Al-Quran tuh bagus ya, Ruro ya gitu. Bagus sekali. Nah, jadi saya berharap buah yang bagus itu dikenal dari pohon yang bagus itu dikenal dari buahnya, Mbak Rifa mau. Jadi kalau Buah apa yang enak saya dimakan, lihat kan tidak bagus? buah Ripka? enak dimakan, berarti pohonnya bagus. Kalau buahnya rasanya nggak enak, berarti pohonnya nggak bagus. Tenangkan gitu. diri Nah, Anda, Ripka. Tenangkan jiwa nih, Anda. dari kamu, saya nggak mau lama-lama ya. Saya Jangan, nggak mau berdebat jangan. karena Jangan pergi. yang namanya Tunggu. ajaran itu Saya tidak tadi untuk dibilang diperdebatkan. tai-tai. Yang bilang saya tai itu Anda indah, loh. dan semua ajaran No. itu No. adalah Yang anak baik. Tuhan Anda. Nah, Anda jadi anak Mbak Tuhan. kamu loh. mendingan lain kali kalau live daripada nggak ada kerjaan ngebahasin Alkitab doang gitu. Agama Buddha kayak sekali-sekali dibahas, Hindu kayak. Ya. Jadi kalau Agama misalnya Buddha kamu tidak siar. satu orang Agama pintar Buddha sama tidak ada masalah misionaris. Al-Quran, bahaslah Al-Quran, kesaksian lah tentang betapa indahnya Islam itu. Dan saya sangat senang, saya mendukung nih. Pengasuh saya tadi nonton apa kamu? Majelis apa? Rasulullah SAW. Ripka, bisa saya bicara? Nah, gitu. Nah, jadi saya menghargai kamu sebagai umat Muslim dan kamu menghargai saya sebagai umat Kristen. Nah, ini namanya toleransi indah, Mbak Rifa mau. Toleransi itu bukan toleransi itu. Coba nih. Kita bukan untuk berdebat ya. Jangan digituin pembantunya. Silakan, Yang sopan sama pembantunya loh. Masa mukanya digituin? Yang sopan dong, itu beliau manusia loh, jangan digitukan. Anda kok begitu attitude-nya, jangan begitu dong. Ini dilihat publik loh. Saya nggak panik, aku nggak panik karena bukan. Enggak, hargai orang masa digitukan mukanya dijedot-jedotin gini. Iya, Mbak jangan Rifa gitu ya. dong. Beliau manusia loh. Beliau manusia itu. Emang siapa kamu? Itu mukanya diapain tadi itu? Aduh, mukanya Mbak digituin. Mbak Rifa mau. Ibu Rima, Umi, dengerin saya. Ya sini saya, Ibu diam dulu, Bu. Ya. Saya ini sebagai orang Muslim ya, saya melihat, Ya. dengar perkataan Ibu baik dan itu benar, itu memang benar. Ya, enggak tunggu, saya enggak mau ada urusan dengan Anda, saya mau sama Ripka. Dia bilang saya tai. Kemudian dia menuntut kebaikan dari saya. Dia mengomentari saya dengan perkataan yang kotor. Dia anak Tuhan. Untuk menjelek-jelekan Alkitab sampai penonton kamu tuh Roh Kudus Yusus. Di mana? Di mana perjelekan saya? Ajaran agama saya. Di mana? Tunjukkan. Adalah room Buktikan. MPAH. Buktikan. Jadi beruntung nih. Moto saya yang gambar itu ternyata jadi diundang gitu ya Bu Rifa mau ya. Jadi kalau mau Bu Rifa mau di saya situ membuktikan kalau yang ada hidup toleransi ya. Hidup toleransi. Saya nggak mau berdebat. Kenapa panik? Debatnya nggak? Anda kenapa panik? Kenapa panik? Anda kenapa panik? Kenapa panik? Santai saja. Mbak Rifa mau maaf ya. Saya Santai itu saja. datang ke room kamu tuh bukan buat ngebahas. Saya nggak mau ngebahas. Karena Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti Alkitab Anda. Anda tidak mengerti Alkitab Anda. Anda tidak mengerti Alkitab Anda. Anda tidak berani membahas dengan saya. Ajaran itu semua Anda tidak ada pernah sudah dari baca zaman kitab Anda. dulu. Kamu lahir tahun berapa? Jadi semua yang ada di Anda Alkitab mengerti yang nggak di kitab Al-Quran Anda? itu bukan untuk diperdebatkan, Mbak. Oh iya, enggak. Saya suruh orang Roomnya cuma bertanya. hanya untuk membahas masalah Alkitab, membahas masalah agama Kristen. Saya nggak ada Ya, masalah. biar kita lihat tapi buat Ikhwan saya, Villa, setiap kita lihat hari bagaimana live begitu, wanita gitu yang loh. mengaku agama Jadi, saya kasih, di sini naik dia turun yang bersama bukan mengaku untuk berdebat sebagai masalah kepercayaan. wanita yang mengaku Tapi agama saya kasih, mau mengajak mengaku semua anak pada Tuhan, penonton beginilah dari Famo, attitude-nya ya. toleransi, Lihat ya, beginilah. toleransi, Ya, kita lihat. toleransi. Kita lihat bagaimana. Saya nggak takut jejak Kita digital melihat, karena saya banyak tidak yang menonton ya, mengatai sayang. sebuah agama. Mohon maaf ya. Enggak. Saya Komentar tidak Anda mengatai itu sebuah sangat agama. jelek. Mohon Anda mengatakan maaf. saya tai. Mendingan follow aja Anda deh. Mendingan daripada kita berdebat nggak jelas. Daripada kita karena berdebat Anda nggak jelas ya Mbak Anda nggak Rifa ngerti mau Alkitab ya. Anda nggak ngerti, Saya- makanya Anda saya- nggak mau Mau saya saya. ngerti Alkitab saya, mau saya nggak ngerti urusan apa buat Anda? Ya Kalau udah, Anda Anda nggak usah itu masuk ke sini. pinter Saya dalam nggak mau pemahaman ngerti Anda. Al-Quran, jadilah terang dimanapun Mbak Rifa mau berada. Ketemu Ini saya lagi orang-orang jadi yang sedang terang.